Shalom semua. Sekedar mereview, tapi sambil mereview Anda siapkan perjamuan roti dan anggur perjamuan kudus. Kita akan bersekutu sekali lagi dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, sekedar mereview ulang apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lampau. Kita bahas tentang Yesus Barabas. Pertama, kita membahas tentang siapa sih Yesus Barabas sebagai orang yang terluka, orang yang dikecewakan, tetapi kemudian membalas kekecewaan dengan kekecewaan, sakit hati dengan sakit hati, luka dengan luka, kejahatan dengan kejahatan. Dan kita kemudian belajar untuk melihat Yesus Barabas dalam diri banyak tokoh Alkitab. Kita sudah mencoba melihat bagaimana Yusuf satu kali adalah seorang anak yang kehilangan jubah Bapa, kehilangan kasih Bapa, dan dia mencoba menemukan sama seperti Barabas, dan dia menemukan dalam pelukan sang Bapa. Kita juga sudah bahas tentang kisah Kain, dan kita menemukan Barabas juga sekali lagi dalam kisah Kain, bahwa Kain adalah orang yang terluka, orang yang kecewa, dan hidup sebagai orang yang terkutuk. Nah, hari ini saya mau bahas tentang satu tokoh, dan belajar untuk sekali lagi melihat Yesus Barabas dalam diri tokoh ini, dan tokoh yang saya angkat adalah tokoh yang bernama Yakub. Anda tahu bahwa tiga orang ini selalu disebutkan hampir bersamaan dalam Alkitab, terutama ketika menggunakan nama Allah. Allah senang sekali untuk menggunakan nama Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kalau Anda mencoba untuk menelusuri kehidupan tiga tokoh ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Anda akan menemukan bahwa masing-masing tokoh ini ada benang merah yang akan menghubungkan seluruh kehidupan mereka. Maksud saya begini, kalau Anda lihat tokoh Abraham, maka kemungkinan besar benang merah yang menghubungkan seluruh kisah Abraham adalah mezbah. Kita menemukan kemana saja Abraham pergi, Abraham selalu mendirikan mezbah, mendirikan mezbah, mendirikan mezbah, mendirikan mezbah. Dan saya percaya bahwa Abraham bisa ditelusuri kehidupannya dalam mezbah yang dia bangun. Dan saya menyebut, karena dia suka membangun mezbah, saya menyebut Abraham sebagai seorang pencari kebenaran, pencari Tuhan. Tetapi agak berbeda dengan Ishak. Ishak dapat ditelusuri kehidupannya dengan, kalau Abraham dengan mezbah, maka saya mencoba melihat Ishak dengan sumur yang dia bangun. Kemana saja Ishak pergi, dia mencoba membangun sumur, dia membangun sumur, dia membangun sumur, dia membangun sumur, dia membangun sumur. Sumur ini menjadi penting sebab sumur adalah tempat pusat di mana sebuah aktivitas, sebuah kehidupan itu berlangsung. Di mana ada sumur, di situ komunitas itu dibangun. Di mana ada sumur, di situ peradaban itu didirikan. Dan kalau Abraham saya sebut sebagai pencari Allah, pencari kebenaran, dengan mezbah yang dia bangun. Saya menyebut Ishak sebagai pencari kehidupan, sang pencari kehidupan dengan sumur yang dia bangun. Bagaimana dia mencoba membangun sebuah legacy dalam kehidupan. Bagaimana dia bisa memberi kemakmuran dalam kehidupan banyak orang. Bagaimana dia bisa memberi kehidupan itu muncul dalam satu kota, satu perkumpulan. Tetapi waktu sampai pada Yakub, saya mencoba untuk mencari apa yang menghubungkan kisah Yakub. Dan sampai pada satu titik akhirnya saya cukup kaget sebab menurut saya pribadi, penafsiran saya pribadi bahwa Yakub, kisah hidup Yakub bisa dihubungkan dengan satu kata, sama seperti Abraham dengan kata mezbah, sama seperti Ishak dengan kata sumur. Dan saya mencoba melihat bahwa Yakub bisa dihubungkan dengan sebuah kata, yaitu ciuman, sebuah ciuman. Nah, Anda mungkin heran, tetapi mari saya coba menunjukkan pada Anda bahwa dalam seluruh kisah hidup Yakub ada 7 orang, paling tidak ada 7 orang yang dicium dan mencium Yakub dalam seluruh kehidupannya. Nomor satu saya percaya orang yang mencium dan dicium oleh Yakub, nomor satu adalah orang yang bernama Ishak, sang ayah Yakub itu sendiri. Orang pertama yang dicium oleh Yakub dalam seluruh kehidupan yang dicatat oleh Alkitab adalah Ishak. Seringkali kita menganggap bahwa Yakub ada dalam kompetisi dengan Esau sebab Yakub adalah seorang yang berambisi. Yakub adalah seorang yang ingin mendapatkan berkat lebih daripada kakaknya. Orang yang tidak mau kalah.
Tetapi waktu saya mencoba untuk melihat kisah hidup Yakub dalam Kejadian pasal 25, Kejadian pasal 25 ayat yang ke-28. Jadi persis sebelum terjadi barter, peristiwa barter hak kesulungan dari Esau menuju pada Yakub. Ada satu penggalan, ada satu prolog yang digarisbawahi oleh Alkitab supaya kita bisa memahami mengapa Yakub menghendaki, mengapa Yakub mencoba mengejar, mengapa Yakub mencoba untuk mendapatkan hak kesulungan dari sang kakak. Dan dalam Kejadian 25 ayat 28, Alkitab bilang begini tentang Yakub. Kejadian pasal 25 ayat 28, Alkitab berkata, Ishak sayang kepada Esau sebab dia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Sebelum ayat 29 dan setelah ayat 29 Anda baca ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Jadi Anda lihat, jadi peristiwa barter hak kesulungan dari Esau kepada Yakub dimulai dengan satu prolog, dimulai dengan satu pembukaan, bahwa Alkitab harus memberitahukan kepada kita bahwa hari itu Ishak mencintai Esau, sementara Ribka mencintai Yakub. Kembali lagi kita temukan dalam peristiwa Hawa dengan Kain dan Habel, kita temukan kembali ada yang namanya anak bapak dan anak mama. Dan saya menemukan bahwa jangan-jangan upaya dan usaha Yakub untuk mengambil hak kesulungan, untuk mendapatkan hak kesulungan dari Esau, bukan karena dia punya ambisi yang besar, bukan karena dia ingin jadi lebih banyak daripada sang kakak, jadi lebih berkuasa daripada sang kakak, bukan lahir dari ambisinya akan kekuasaan. Saya curiga jangan-jangan Yakub menghendaki hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau sebab Yakub ingin mendapatkan cinta Ishak sang ayah. Sebab Alkitab secara sengaja menuliskan kepada kita sebelum peristiwa itu bahwa sesungguhnya Ishak mencintai Esau sementara Ribka mencintai Yakub. Jangan-jangan Yakub menghendaki hak kesulungan sebab Yakub ingin dicintai, Yakub ingin dibanggakan oleh sang ayah itu sendiri. Itu sebabnya Yakub kemudian bersedia menipu sang ayah. Yakub mengambil resiko untuk membuat sang kakak menjadi membenci dia. Yakub mengambil resiko bahkan mungkin saja nyawanya dibunuh hanya demi sebuah cinta. Ibu Teresa dalam satu sidang PBB ketika diminta untuk memberi pidato pembukaan, Ibu Teresa bicara tentang kelaparan yang ada di muka bumi. Dan menarik sekali, dalam pidato pembukaan Ibu Teresa tentang persoalan kelaparan di muka bumi, Ibu Teresa berkata, kelaparan terbesar di muka bumi bukanlah kelaparan akan roti ataupun makanan. Kelaparan terbesar di muka bumi adalah kelaparan akan cinta dan kasih sayang. Ibu Teresa berkata bahwa kelaparan akan roti makanan menghantui 1/4 dari penduduk bumi. Betul, tetapi kelaparan akan cinta dan kasih sayang, penerimaan, menghantui seluruh mereka yang hidup di muka bumi. Anda lihat dia mengerti dengan jelas persoalan utama ketika Ibu Teresa terjun di tengah-tengah masyarakat yang papa, masyarakat yang miskin, masyarakat yang rusak, masyarakat yang sakit. Dia bisa melihat persoalan utama lebih daripada sekedar yang ditunjukkan hari itu. Dia bisa melihat sesuatu yang lebih daripada sekedar lapar perut. Dia bisa melihat lebih daripada sekedar penyakit dalam tubuh. Tapi dia bisa melihat sebuah kelaparan dalam hati, sebuah virus yang menghantui semua orang, menjangkiti semua orang, yaitu kelaparan akan cinta dan kasih sayang. Yakub adalah orang yang mendambakan ciuman sang ayah. Itu sebabnya Kejadian 27 ayat 26 sampai 27. Yakub bersedia untuk menggunakan jubahnya Esau untuk menipu sang ayah. Hanya untuk apa? Hanya untuk supaya dia bisa mendapatkan cinta sang ayah. Kejadian 27 ayat 26 sampai 27 berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ini, ciumlah aku anakku.
Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Anda lihat Yakub bersedia mengganti identitasnya sendiri. Berpura-pura menjadi Esau. Saya temukan ada orang di rumah, kelakuannya berbeda dengan waktu dia di luar rumah. Berbeda sama sekali. Saya punya teman yang ketika di rumah kelihatannya manis, baik sekali. Dengar orang tua. Tetapi ketika dia ada di sekolah, saya tahu dia membuli banyak teman-teman saya. Dia pernah berkonflik dengan saya hanya karena saya mencoba membela salah seorang teman yang dibuli oleh dia. Saya bilang kelakuanmu di luar rumah dan kelakuanmu di dalam rumah berbeda. Kenapa? Identitas. Ada orang-orang yang bersedia mengganti dirinya sendiri. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Yakub mendambakan sebuah ciuman sang ayah. Bukan sekedar sebuah ciuman yang diberikan kepada anak kesayangan nomor 2. Yakub menginginkan, saya percaya Yakub menginginkan sekali saja dalam seumur hidupnya, sekali saja dia bisa merasakan ciuman sebagai anak tersayang dari sang bapa. Tapi apa daya, hari itu sang ayah marah kepada Yakub. Ciuman kedua Yakub ada pada Kejadian 29. Pak, unmute Pak. Oh, maaf. Ciuman kedua Yakub ada pada Kejadian 29 ayat 9 sampai 12. Kejadian 29 ayat 9 sampai 12, Alkitab bilang begini. Selagi dia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, dia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, memberi minum kambing domba itu. Ayat 11, perhatikan. Buat saya Yakub, waktu saya baca ini, saya bilang, OMG, oh my gosh. Kemudian Yakub mencium Rahel, serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel, dan seterusnya. Orang kedua yang dicium oleh Yakub adalah Rahel, wanita yang dicintai. Dan yang menarik adalah ketika dia berjumpa dengan Rahel, dia menolong Rahel. Alkitab berkata dia mencium Rahel. Pada perjumpaan pertama dia mencium Rahel. Dan buat saya yang paling penting adalah kemudian Yakub mulai membuka isi hatinya, menceritakan segala sesuatu. Dari situ saya belajar bahwa dalam sebuah hubungan seringkali yang dibutuhkan seseorang bukanlah sekedar sebuah sentuhan fisik. Tetapi yang dibutuhkan seseorang seringkali adalah sebuah penerimaan. Yakub dalam keadaan hancur, tertolak, dalam keadaan lari dari sang ayah, sama seperti Kain menjadi pelarian. Yang menarik adalah Yakub berjumpa dengan Rahel, dan ketika dia berjumpa dengan Rahel, saya percaya dia melihat Rahel sebagai orang yang bisa mengisi hatinya yang kosong. Ada banyak orang masuk dalam sebuah hubungan dengan hati yang kosong, berharap bahwa orang lain bisa memenuhi apa yang kosong. Orang kedua yang dia cium adalah Rahel, dan buktinya di kemudian hari kita temukan, saya percaya bahwa Rahel mengecewakan Yakub. Sebab Rahel lebih pusing, lebih sibuk berkompetisi dengan sang kakak daripada menjadi seorang istri yang mengisi hati Yakub yang kosong. Orang ketiga yang dicium oleh Yakub adalah Laban. Orang ketiga yang dicium oleh Yakub adalah Laban. Kalau Anda pergi ke dalam Kejadian pasal 29 ayat 13, ayat 14, Anda akan menemukan bahwa Laban mencium Yakub. Buat saya Laban adalah pribadi atau satu sosok yang dianggap Yakub dapat menerima dirinya. Laban adalah satu sosok yang dianggap Yakub dapat menggantikan sang ayah, posisi sang ayah dalam hatinya. Yakub tidak menemukan cinta Ishak, dia berharap dia bisa menemukan cinta itu di dalam pernikahan dengan Rahel. Tetapi dia juga mengharapkan lewat menikah dengan Rahel, dia mendapatkan sosok pengganti ayah dalam hidupnya. Dan dia temukan itu dalam Laban. Sebab dia temukan Laban mencium dia.
Sekalipun Laban tahu bahwa dia adalah anak seorang pelarian, dia sementara tidak punya apa-apa, tapi Laban tetap mau menerima dia. Dan saya percaya bahwa Yakub punya harapan yang besar, bahwa hatinya yang kosong akan diisi oleh Laban. Anda tahu ceritanya, singkat cerita, Rahel mengecewakan Yakub, Laban juga mengecewakan Yakub. Sebab ternyata Laban memanfaatkan Yakub dalam hubungan mereka berdua. Itu sebabnya tiba pada orang keempat yang dicium oleh Yakub, yaitu Esau. Esau adalah saingan cintanya Yakub, saingan cinta sang ayah di hadapan sang ayah. Tetapi ketika dia keluar dari Laban, dari rumah Laban, Yakub tidak punya tempat untuk pulang. Satu-satunya tempat untuk dia pergi adalah kembali lagi pulang ke rumah sang ayah, sang ibu yang mungkin sudah almarhum hari itu. Dan dengan risiko untuk berjumpa dengan sang kakak. Tetapi kita temukan bahwa terjadi rekonsiliasi di antara mereka berdua. Kejadian 33 ayat 3-4, Alkitab berkata, dan Yakub berjalan di depan mereka, sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga dia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, mendekap dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya Yakub. Jadi Esau mencium Yakub dan bertangis-tangisanlah mereka. Hari itu saya percaya ciuman Esau kepada Yakub adalah ciuman yang mengakhiri konfrontasi antara kedua bersaudara. Saya percaya kemarahan antara mereka berdua sudah tidak ada, tetapi ada satu hal. Orang yang disakiti selalu punya problem. Selalu punya problem. Esau rekonsiliasi dengan Yakub, tapi hari itu kita temukan kemarahan Yakub dan Esau, kemarahan Esau sudah mereda, sudah hilang. Tetapi ketidakpercayaan Yakub terhadap Esau masih ada. Itu sebabnya ketika Esau mengundang Yakub untuk pulang ke Seir, ke arah Seir, Yakub sebaliknya membohongi Esau sekali lagi dan lari ke arah Sukot. Catat baik-baik. Yakub merasa bahwa Yakub lupa bahwa ketika kemarahan itu hilang, bukan hanya kemarahan yang menjadi pembunuh sebuah hubungan, tapi Yakub lupa ketidakpercayaan juga adalah pembunuh dari sebuah hubungan. Yakub betul sudah tidak menyimpang amarah, tetapi Yakub masih menyimpan ketidakpercayaan dan ketakutan kepada Esau. Yakub lupa bahwa kedua-duanya, baik kemarahan maupun ketidakpercayaan atau ketakutan, adalah perusak dari sebuah hubungan. Kemarahan, ketakutan, ketidakpercayaan membuat hubungan yang kita jalani menjadi rusak. Orang kelima dan keenam yang dicium oleh Yakub dan mencium Yakub, yang dicium oleh Yakub adalah anak dari Yusuf, Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim. Saya percaya Yakub mencium kedua cucunya, mungkin menurut saya dari rasa bersalah. Sebab Yakub merasa tidak pernah ada untuk mereka berdua. Yakub merasa bahwa dia terlalu cepat percaya kepada apa yang dikatakan oleh anak-anaknya yang lain, sehingga dia terpisahkan oleh Yusuf. Mungkinkah dari rasa bersalah pada akhirnya Yakub kemudian memberkati dua anak Yusuf lebih daripada anak-anak dari anaknya yang lain? Rasa bersalah. Itu sebabnya dia dia mencium kedua cucunya, Manasye dan Efraim. Jangan izinkan penyesalan berhasil membawa Anda pada tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan Anda. Yakub mencium kedua cucunya dari sebuah penyesalan. Orang terakhir yang dicium oleh Yakub, yang mencium Yakub, adalah Yusuf dalam Alkitab, Kejadian 50 ayat 1. Tetapi Yusuf mencium Alkitab. Ini yang buat saya kaget. Yusuf mencium Yakub dalam Alkitab justru setelah Yakub mati. Setelah Yakub mati, Alkitab mencatat Yusuf mencium Yakub. Anda bayangkan sebentar Bapak Ibu. Yakub berkelana dari satu orang kepada orang yang lain.
mencoba mencari cinta dari sang ayah Ishak, mencoba mencari cinta dari sang istri Rahel, mencoba mencari cinta dari sang orang tua mertua Laban, mencoba mencari cinta dari sang kakak Esau, pengampunan sang kakak, mencoba mencari cinta rasa obat penyesalan dari kedua cucunya, Efraim dan Manasye. Tapi yang menarik adalah orang yang mencintai Yakub justru tidak pernah dia cium. Yusuf. Yusuf baru mencium Yakub setelah Yakub mati. Selama Yakub hidup, Yakub tidak pernah mencium Yusuf. Jangan-jangan itu kesalahan terbesar yang pernah bisa dilakukan oleh seseorang yang kecewa, seseorang yang hancur hati. Apa itu? Kita mencoba mencari cinta dari orang-orang lain, tetapi kita gagal melihat bahwa orang yang benar-benar mengasihi kita, kita tidak mencoba mencari cinta dari mereka. Saya pernah mendengar kalimat yang bagus yang berkata begini, kita terlalu sibuk membenci orang yang membenci kita, sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Coba Anda renungkan. Kita seringkali terlalu sibuk untuk marah dan benci kepada orang-orang yang tidak peduli dengan kita, sehingga kita lupa untuk mencintai. Kita tidak punya waktu untuk mencintai orang-orang yang peduli dengan Anda dan saya. Itu Yakub. Mencoba mencari cinta dari A, mencoba mencari cinta dari B. Padahal orang yang mencintai dia, Yusuf, hari itu tidak pernah dia cium. Justru waktu dia mati, baru Yusuf kemudian mencium Yakub. Tetapi cinta yang didapatkan dari Yusuf adalah cinta yang terlambat, sebab Yakub sudah mati. Tapi saya akhiri renungan hari ini dengan orang ke-8. Orang ke-8 yang sebenarnya pernah mengatakan 2 kali kepada Yakub. 2 kali kepada Yakub dia mengatakan, I love you, aku mencintai engkau. Tapi Yakub tidak pernah berusaha mencari cinta dari orang ini, dari pribadi ini. Siapa orang dalam seluruh Alkitab pernah mengatakan pada Yakub 2 kali, aku mencintai engkau. Tapi Yakub tidak pernah berusaha mencari cinta dari pribadi ini. Orang ke-8 adalah Tuhan sendiri. 2 kali dalam Alkitab, 1 dia letakkan di perjanjian lama, 1 dia letakkan di perjanjian baru. Dan dia menuliskan kalimat yang sama. Aku mengasihi Yakub. Seringkali Yakub mencoba mencari cinta dari manusia. Dan dia lupa untuk mencari cinta justru dari Tuhan. Padahal Tuhan berkali-kali berteriak kepada Yakub, I love you Jacob. Aku mengasihi engkau, Yakub. Aku mengasihi engkau, Yakub. Tapi Yakub terlalu sibuk mencari cinta dari orang lain, sehingga dia tidak pernah punya waktu untuk mencari cinta dari Tuhan. Hari ini lewat perjamuan kudus, saya berdoa teriakan Tuhan kepada Yakub, bergema sekali lagi kepada setiap kita. Tuhan sementara berkata, I love you. Aku mencintai engkau. Aku mengasihi engkau. Apakah telinga kita sudah terlalu tuli karena kesibukan kita untuk mencari penerimaan dari si A, si B, si C, si D? Sehingga kita tidak pernah mencari dia dan berkata, I love you Jesus. Aku juga mengasihi engkau. Teman saya bilang begini, kalau Anda kekurangan cinta, kulaan cinta sama Tuhan. Dia punya kasih yang begitu besar, lebih daripada apa yang Anda dan saya butuhkan. Bukankah ini bukti pengorbanannya, bukti kasih? Mari kita datang pada Tuhan.